adalah nyeri wajah yang terjadi pada satu sisi sesuai dengan daerah persarafan saraf trigeminal yang dia muncul nyerinya itu dengan hal-hal yang biasa kita lakukan yang harusnya tidak menimbulkan nyeri. Contohnya bicara sakit, minum sakit, cuci muka sakit, pakai makeup sakit, kena dingin sakit. Jadi biasanya kita nggak harusnya tidak sakit dengan kondisi, tapi pada trigeminal sakit. Ya, saraf trigeminal itu saraf nomor 5 di kepala kita. Ada 2 pasang kanan kiri. Tapi paling sering itu terjadinya satu sisi. Dia punya 3 cabang. Cabang 1 namanya oftalmika, cabang 1, kedua namanya maksila, ketiga mandibula. Dia bisa kena 1, kena 2, atau semuanya. Penyebabnya sendiri? Faktor penyebabnya ada 2 jenis. Satu yang namanya primer. Primer itu paling banyak. Ada pembuluh darah yang kemudian menekan saraf trigeminal. Nah, dengan berjalannya waktu dia berdenyut, saraf itu lama-lama mendapat tekanan kronis sehingga selaputnya rusak, muncul seperti kayak kejang. Jadi kayak muncul daerah yang cedera dan dia mengeluarkan sinyal nyeri. Nah, ada juga yang lain namanya trigeminal sekunder. Kenapa? Karena tumor, karena kelainan pembuluh darah, karena kemudian ada tulang yang menebal. Nah, itu golongannya, penyebabnya. Paling sering tapi adalah tadi pembuluh darah yang menekan, namanya sindrom neurovaskular. Dok, ada faktor lain nggak sih dok selain itu? Apakah perawatan wajah nggak cocok atau seperti apa sih dok? Ada faktor-faktor penyebab lain seperti itu? Karena perawatan wajah. Kalau trigeminal neuralgia murni tidak ada. Tapi ternyata sebenarnya kalau didalami lebih lanjut lagi, trigeminal neuralgia itu ada saudaranya atau ada yang menyerupai. Contohnya habis cabut gigi, ternyata kemudian saraf wajahnya kena, itu bisa disebut dengan trigeminal neuropathic pain. Tapi jadi istilahnya kalau dilihat ada lagi jenis-jenis lain kelainan trigeminal neuralgia yang itu lebih dalam lagi. Hanya dokter-dokter yang khusus yang mendedikasikan diri dalam hal ini yang dia mengerti. Tapi itu terlalu dalam. Jadi untuk yang awam atau dokter kebanyakan untuk mendeteksi trigeminal neuralgia klasik itu menurut saya sudah cukup. Itu apa bedanya sama stroke sih dok? Kayak yang gitu beda? Atau sakit gigi mungkin dok gitu. Jadi gigi itu disarafi oleh saraf trigeminal juga. Bedanya adalah kalau sakit gigi yang rusak itu ada terjadi radang. Jadi namanya nyeri somatis. Kalau trigeminal nyeri neuropatik. Bedanya apa? Nyeri somatis itu kerusakan jaringan, kerusakannya berhenti dia juga hilang sakitnya dan bisa dikasih obat penghilang nyeri yang biasa kita gunakan. Tapi kalau nyeri saraf itu sakitnya luar biasa. Dia nggak mempan pakai obat biasa-biasa aja, obat penghilang nyeri biasa pun nggak mempan. Yang kuat pun nggak mempan, dia harus obat golongan anti epilepsi. Berarti kalau kasusnya kayak gitu harus cepat ke rumah sakit kan Iya, dok? respon sendiri seperti apa penanganannya dok? Ya, jadi kenapa ada awareness day? Banyak dokter yang kemudian belum mengerti bagaimana menegakkan diagnosis trigeminal neuralgia atau dugaan ke arah sana. Padahal dugaannya sederhana sekali. Ada nyeri kesetrum di satu sisi wajah, mau di dagu, mau di pipi, mau di mata. Yang dia munculnya kenapa? Munculnya oleh hal-hal yang harusnya nggak buat nyeri. Dah, orang langsung curiga itu trigeminal neuralgia. Nah, curiga kemudian apa? Kita lakukan MRI yuk. Nah, salah satu cara memastikannya tadi dengan ngasih obat-obatan anti epilepsi. Jadi kalau gini, dia ada kelainan itu dikasih obat penghilang nyeri biasa nggak mempan, ternyata dikasih obat anti epilepsi dia mempan. Nah, makin mendukung kecurigaan kita trigeminal neuralgia karena makin mendukung itu nyeri saraf bukan nyeri somatis. Nah, apa lanjutkan? Kita lakukan ketemu dokter yang memang berkecimpung di bidang itu, kemudian tadi lakukan mulai pengobatan, naikkan dosisnya kalau nggak mempan, kombinasi. Tapi kalau nggak mempan juga, ya itu kita harus melakukan tindakan yang lebih invasif. Seperti apa dok? Operasi utamanya.
MVD tadi itu dok. MVD. Itu operasi gimana dok LPD itu? Operasi MVD itu dengan berkembangnya teknologi sekarang relatif aman. Dibuka sayatan kecil di belakang telinga, terus dibuat mungkin sekitar 5 cm. Terus habis itu dibuka tengkoraknya, dibuat lubang kecil, ya mungkin sekitar poin sekitar 3 cm diameternya, 2,5 cm tergantung seberapa tebal tulangnya. Kemudian dengan panduan mikroskop tuh kita mulai tuh cari itu saraf yang menekan, kemudian pembuluh darah yang menekan. Nah di sana yang saya bilang tadi butuhnya perencanaan sebelum operasi. Kenapa? Karena tempatnya kan sempit di bawah mikroskop. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana, nyasar di dalam kepala itu bahaya sekali. Sodok sana, sodok sini, geser sana, geser sini, itu bahaya sekali. Tapi kalau sebelumnya kita tahu tujuannya kemana, sudutnya kemana, nah operasi akan menjadi aman, relatif aman. Ditambah adanya kayak kita kalau parkir ada yang pandu tuh, kanan kiri maju mundur gitu ya. Nah itu yang pandu itu ion. Ini terlalu kenceng tariknya, stop dulu nih, saraf wajahnya keganggu nih, oh saraf pendengarannya keganggu nih. Nah dokter istirahat dulu, nanti maju lagi. Nah itu tindakannya seperti itu. Nah nanti ketemu pembuluh darahnya, kita geser jauh-jauh biar nggak ketemuan lagi, terus habis itu kita pertahankan biar dia berusaha nggak nempel lagi. Nah sebenarnya seperti itu. Berapa lama dok untuk proses operasinya sendiri dok? Proses operasinya tergantung tadi kasusnya. Jadi kebanyakan ada kasus klasik. Kasus klasik itu operasi utamanya sendiri mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam operasi utamanya ya, di luar pembiusan dan macam-macam dan buka kulit, tutup kulit ya. Tapi kalau kasusnya yang tadi saya lihatkan yang kompleks itu butuh waktu. Kenapa? Karena tadi butuh kehati-hatian. Apalagi kalau sekunder ada tumor di sana, lebih lama lagi. Usianya berapa sih dok yang menyerangnya itu gitu? Yang Penyakit rentan. ini Yang yang rentan. rentan. Dari usia. Penelitian menunjukkan di atas 40 dia meningkat. Kenapa? Karena ya usia atas 40 kan ada aterosklerosis. Jadi pembuluh darah itu makin keras. Tadinya nempel, dia lunak, lembut. Sarafnya nggak terlalu rusak. Ketika dia makin keras, dia makin tuh kuat tuh neken ya. Nah, tetapi pengalaman saya paling muda usia 18. Ada yang kena ya, walaupun mungkin tidak yang tadi, tidak klasik. Biasanya kalau usia masih muda dia ada faktor-faktor lain yang menyebabkan. Dan saya menengarai juga ada beberapa pasien saya yang saya curiga ada hubungan dengan autoimun SLE, lupus. Kenapa? Karena SLE itu dia bisa kena kemana-mana, mungkin sarafnya mengalami kerusakan juga. Saya baru menengarai. Itu pada usia-usia muda perempuan biasanya jangan-jangan ada kecurigaan ke arah sana. Biasanya ada gejala nggak sih dok awal sakit TNI ini sendiri? Paling klasik kalau paling sering itu kayak kesetrum, rasa kesetrum. Dari kalau statistik tuh memang ada yang bilang kesetrum, ketusuk, kesayat, tapi paling sering itu kesetrum. Nah, Pernah jadi- kalau kita kena sikut setrum kan sakit, tapi itu terus-terusan. Jadi kalau awal dia masih rusaknya dikit, dia kadang-kadang aja muncul. Tapi karena nanti sama seperti kacamata, kalau saya buka, kalau kita baru pakai kacamata bekasnya nggak banyak. Tapi kalau udah lama, bekasnya mendalam. Nah itu sakitnya yang tadinya cuma sebentar bisa lama sekali dan bisa jadi nggak khas. Gitu. Nah itu jadi tadi nyeri seperti kesetrum, terjadi satu sisi wajah dipicu oleh hal-hal yang harusnya nggak bikin nyeri. Bisa mengalami frustasi juga dok ya? Kenapa? Bisa mengalami frustasi juga ya? Frustasi. Kenapa? Karena ada yang bilang ini invisible disease. Apa invisible disease? Nggak kelihatan. Di video tadi ada orang cantik sekali, tapi dia orang nggak tahu kalau dia sakit. Kita nggak pernah yang merasakan dia. Terus dia nangis, teriak-teriak, menderita. Orang lihat ini sehat aja kok semuanya gitu. Saya nggak percaya, lebay lu. Nah, gitu. Padahal kasihan. Makanya kalau di komunitas luar negeri mereka loneliness, ya hopeless. Hopeless kenapa? Bukan hanya di Indonesia, di luar pun ini masih tantangan besar untuk apa? Untuk mengetahui diagnosisnya, untuk mengobati dengan agresif gitu. Ini kalau lihat dok, banyak kan pasiennya wanita dok ya? Kebanyakan wanita. Kenapa dok? Saya nggak tahu. Mungkin ada faktor genetik, tapi
perbandingannya 2:3, lebih banyak wanita 3, rasionya laki-laki 2. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu mencolok ya, 5:1 ya, tapi nggak terlalu mencolok. Tanya saya. Belum ada penelitian lebih lanjut dok, kenapa wanita Lebih lebih rentan. rentan terhadap TN ini, atau Saya nggak tahu ya. faktor dari make upnya dia kah atau Tidak. seperti apa? Tidak, saya nggak tahu. Nggak ada hubungan sama makeup. Jadi ini memang faktornya di dalam. Tapi tadi ada beberapa wanita yang memang, contohnya tadi dengan autoimun, saya dapat ya pada usia muda ya tadi ya. Dok, biasanya kalau terjadi awal-awal tadi seperti gastro, langkah pertama yang harus dilakukan untuk pengobatan seperti apa sih dok? Apa harus memang dikompres dengan es batu kah gitu untuk? Jadi kalau dia dikompres itu kan nyentuh, Mm-mm. sakit. Rumah sakit apa? Ini contohnya ada pasien saya masih muda, menikah, baru menikah. Saya tanya, gimana kamu? Mempengaruhi nggak pernikahannya? Mempengaruhi, kenapa? Buru-buru mau dicium. Sentuh aja sakit. Sentuh sakit, ranjangnya goyang itu sakit dia. Ya kan, itu sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi hubungan rumah tangga. Kan untung mungkin masih pasangan muda, mudah-mudahan saling kesepahaman, tapi itu sangat mempengaruhi. Ada lagi apa? Gak bergosok gigi tiap hari, berhari-hari gak gosok gigi, gak mandi. Ya kenapa? Karena sakit, gosok gigi sakit, kena air sakit, kena dingin sakit. Gitu. Ada lagi yang apa? Yang mau tidur harus gigit sapu tangan. Nah, ada yang menderita bertahun-tahun, sesudah di operasi pun, mereka trauma psikologis yang luar biasa. Mereka takut itu terjadi lagi. Sering pakai makeup itu kan? Kenapa? Ada makeup ya itunya. Mereka takut itu terjadi lagi karena itu kan one of the worst pain ever known by humanity. Jadi salah satu penyakit yang sakitnya luar biasa yang bisa dialami manusia. Memang nyeri saraf itu sakitnya lebih luar biasa dibanding nyeri somatik. Jadi ketika mereka ngalamin itu, terus mereka mau ngalami sendiri, orang nggak ngerti kecuali orang-orang dekat mereka. Mereka putus asa, mereka trauma. Bahkan tadi ada beberapa yang mereka bunuh diri. Mungkin beruntungnya orang Indonesia itu kita dekat sama Tuhan, kita masih ingat. Tapi banyak memang kasus pasien saya yang terlintas pikiran negatif, saya selesai aja deh. Sejauh ini udah ada berapa kasus nih dok? TN ini dok kan masih awam ya dok ya, di masyarakat sendiri dok ini. Jadi level awamnya itu macam-macam, bukan hanya di masyarakat awam, tapi di medis sendiri masih awam. Jadi kayak tadi dokter gigi, ada yang over diagnosis, ada yang under diagnosis. Jadi kayak gini, dokter gigi ada yang under diagnosis, disangka masalah gigi, ternyata bukan, dicabut banyak, udah sampai 5 habis, pasiennya banyak, cabut 5, cabut 3, aman, karena bukan itu. Jadi apa? Artinya awareness itu belum sampai ke dokter gigi. Ke dokter yang biasa juga mungkin belum sampai. Ada yang bilang oh ini TN, ternyata bukan masalah gigi. Nah jadi masing-masing harus aware. Pasien pun harus aware. Kenapa? Kayak umpama dia nggak aware, terus dia datang ke dokter, dokternya nggak aware, ya dia jadinya bulan-bulanan kesana kemari. Nah itulah makanya siapa yang perlu target awareness ini siapa? Masyarakat umum dan juga medis, dokter gigi, dokter apapun yang menjadi ujung tombak dan para medis. Nah seperti itu. Alatnya sendiri dari mana sih dok? Alat operasi sendiri, terus biayanya berapa sih? Operasi. Kalau alat operasi tentu saja kita kalau di sini kan menggunakan alat operasi mutakhir ya dari macam-macam. Semua alat operasi terbaru bersyukurnya pemerintah kita menyediakan di rumah sakit PON. Ya. Kalau ditanya biayanya, jujur biayanya itu besar. Kenapa? Karena sana terlibat, karena operasi bedah saraf itu operasi khusus. Artinya khusus apa? Butuh sumber daya mutakhir, butuh keterampilan dokter yang prima dan paripurna untuk melakukan tindakan itu. Bukan cuma dokternya saja, bukan cuma dokter bedah sarafnya. Dokter sarafnya neuroanestesi, artinya dokter saraf spesialis, dokter anestesi spesialis khusus untuk saraf. Dokter bedah sarafnya harus yang khusus untuk MVD. Dokter sarafnya butuh lagi sekolah untuk mempelajari IOM. Jadi itu levelnya itu udah level naik semuanya. Nah itu jujur costnya besar, belum alatnya. Nah tetapi rumah sakit PON sebagai rumah sakit pemerintah punya 2 jalur.
jalur berbayar dan jalur JKN. Ya, pelayanan relatif sama, bedanya seperti kita naik angkot sama naik taksi. Satu, naik angkot kita harus bersedia ngetem, artinya sabar, kan BPJS. Satu, berobat, B, berobat, P, pakai jalur, sabar kan? BPJS. Berapa? Tapi Di ada, range berapa dok? Dok? Tapi kalau umpama yang operasi pasti. umum, awam, kita bisa lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena bisa dilakukan umpama di luar jam kerja. Dan di luar jam kerja itu dia harus mengaktifkan semua tim yang harusnya bebas kerja. Nah, di sana mulai ada perhitungan biaya. Dok, tapi contoh kasus artis sendiri ada nggak sih dok yang mengalami sakit ini, TN? Kalau di Indonesia sebenarnya kesadaran tentang TN itu masih rendah, bukan hanya di pasien, di dokter. Jadi seperti gunung es, puncak gunung es. Tapi kalau di luar negeri contohnya Salman Khan. Salman Khan di negara India yang dokter berdasarnya banyak, itu 7 tahun ngalamin sakitnya. Kebayangkan, dan berobat sampai ke luar negeri dia untuk operasi kayak gitu kan contohnya nggak gampang memang. Jadi kalau di komunitas-komunitas yang kami perhatikan, komunitas di kriminalisasi dalam dan luar negeri, memang tantangan sekali ya untuk dari menegakkan diagnosis sama terapinya tadi. Nah, di sini kita kelebihan salah satu kelebihan di rumah sakit PON itu kita bisa duduk bersama. Ada dokter saraf, ada dokter bedah saraf, ada dokter gigi, sehingga tadi karena kita simultan bentuknya klaster, kita dengan mudahnya lebih mudah tuh tektokan. Ini apa, ini apa, ini apa. Jadi pasien kita ada kayak menghemat waktu agar pasien tidak kayak pingpong sana kemari gitu. Oke dok, terima kasih banyak. Dok, dok, ini kan sudah sempat ada artis dok, dia katanya kayak Renzi Milano itu. Dia sempat Renzi Milano, dia sempat ke tanah benang di PPG, tapi sampai keluar nama. Nah, dia juga katanya sih baru aja dia sekarang nih baru itu via Valen. Katanya dia sudah lemak, tapi kok bengkak mukanya malah kayak gitu dok. Emang ada hubungan sih dok? Kayak gitu, via Valen. Ya, dia bisa Sudah lemak.